atau bahkan ada yang minta Jokowi diadili atau wakil presiden Pak Gibran itu dianggap tidak mampu untuk menghasilkan ide yang memungkinkan orang percaya pada masa depan tuh. Memang Pak Wakil Presiden punya kesibukan bolak-balik ke gulung celana ke tempat-tempat banjir, tapi itu kan bukan sesuatu yang konseptual, itu semacam reaksi untuk menghasilkan sensasi di depan kamera kan. Rocky Gerung hanya bisa menilai Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka ini hanya beban untuk pemerintahan Prabowo Subianto, dan sebenarnya Rocky Gerung ini juga nggak bisa apa-apa ya, membangun bangsa juga nggak bisa, ya bisanya hanya nyinyir dan mengkritik ke pekerjaan orang. Ya memang pekerjaannya Rocky Gerung begitu ya dari dulu memang. Nah mari kita lihat bagaimana Budiman Sujatmiko membuat Rocky Gerung tidak bisa berbuat apa-apa dan berkata apa-apa. Bisanya Rocky Gerung hanya cengengesan dan tidak bisa berkutik ya. Mari seperti apa perkataan dari Budiman Sujatmiko ini. Lain kalau misalnya yang keluar di situ adalah satu kritik terarah dalam upaya untuk menghasilkan sebut aja kosakata baru. Tapi yang dipilih adalah Sontoloyo, lalu dia dibully sekarang kan. Artinya politik kita memang nggak mampu untuk masuk di dalam debat substantif. Karena itu saya pakai kata-kata yang Anda sebut para pelaku-pelaku termasuk. Ya kadang kala itu orang karena Rocky sebenarnya sedang tidak berbicara soal dua orang yang disuguhkan pada kita sebagai calon pemimpin. Rocky sekedar ingin memuaskan organisme intelektual dan mungkin juga organisme seksualnya, saya nggak tahu, tentang referensi. Itu aja. Satu. Nggak, artinya Rocky sedang ini sexually, intellectually satisfying me sexually or not. Yang ini itu aja. Simple. Artinya ini sekedar omongan di kafe di Menteng. Oke? Republik ini lebih besar dari Menteng. Satu. Ya. Dan kedua, semua pendiri Republik tinggal di Menteng itu. Belum tentu juga. Ada semua. Kita lihat Pak Jokowi, dia bicara di sebuah forum internasional, satu panggung. Ya kan Pak Prabowo, meskipun dia lahir dari komunitas internasional terkecil, dia ya Profesor Didik Rabini, ya orang seperti Pak Tantowi Yahya, orang yang ketika berdebat itu maksa saya untuk mikir. Hari ini mau saja saya belum banyak dipacu untuk mikir, kecuali untuk memanage retorika saja. Bukan apa-apa, saya harus lakukan itu untuk melayani Bung Rocky. Apakah Rocky berhasil? Karena Rocky bermain dengan kata-kata soalnya, bukan dengan fakta. Apakah Anda sekarang berperan masalah dari it's about economy stupid? Iya. Ingat nggak? Bill Clinton mengatakan itu. Ya artinya apa? Begini, bandingkan retorikanya dengan bobot dari stupidity dan Sontoloyo itu. Saya ingin mengatakan bedanya bahwa dalam politik itu dua-duanya substansi dan esensi. Tapi Rocky tidak pernah mengkritik substansi. Dia hanya bermain di kata-kata. Dia bermain dari satu kata ke kata lain, beranak pinak ke kata lain. Yang itu derivasinya sudah sekian dan itu jauh dari realita. Contoh ada nggak saya dengar Bung Rocky kritik soal dana kelurahan? Boleh saya kasih kritik. Saya ingin dengar Bung Rocky kritik soal misalnya bicara soal revolusi industri keempat yang dikatakan Pak Jokowi itu. Sekarang kalau mau. Tapi belum pernah kan? Sekarang saya kasih. Saya pancing kayak gitu. Kalau mulai sejak sekarang saya minta Anda jadi elit dan aktor politik hanya menjawab sensasi karena memang serangannya sensasi. Dalam politik itu ada namanya logika, ada namanya emosi. Dua-duanya. Baik. Saya nggak memanfaatkan emosi ya. Tapi bukan soal Bung Rocky, ada banyak yang lain, Fadli, Fahri, dan beberapa orang yang sebenarnya saya kenal punya kapasitas untuk sedikit menggunakan otaknya dengan rasional. Mereka simpan itu, entah disimpan untuk tahun kapan. Kalau Rocky gimana menurut Anda? Rocky menurut saya udah kecapean berpikir. Akhirnya sibuk menjadi penghujat. Rocky udah kecapean berpikir. Kasih kesempatan untuk Rocky. Saya terangkan sedikit aja. Soal yang disebut tadi 4.0. Saya nikmati diskusi itu 4.0. Bahkan saya ingin agar supaya seluruh, karena saya khawatir retorika yang dimainkan Rocky dan teman-temannya itu zoom in satu perusahaan kecil sesuatu dari sebuah gerakan, dari sebuah manuver, dari sebuah kerja. Saya lihat kayak gini Rocky ya, dia akan mengkritik debu di sepatumu.
Dia akan zoom in debu di sepatumu, kotoran di sepatumu, tapi dia tidak peduli bahwa debu itu lahir karena Budi sudah melakukan perjalanan sekian kilometer mencapai cita-citanya. Oke. Dan 9 itu nggak dilakukan. Dan itu akhirnya memancing Dia elit menyoroti untuk ada bisa menjawab kotoran, hal-hal ada seperti sampah meleset di sensasi-sensasi sepatunya, seperti tapi itu. nggak bisa bahwa Rocky, terakhir kamu sebelum lakukan kita itu break. karena dia kamu Oke. sekolah. Rocky, sebelum kita break. Oke, saya terangkan itu. Soal, saya sekarang zoom out. Saya zoom out supaya dapat lebih lebar itu. Aku selalu melihat orang-orang yang nyinyir adalah orang-orang yang sebenarnya terpuruk di dalam. Tidak bisa menjadi diri sendiri yang mereka inginkan sebenarnya. Jadi, saking gelisahnya mereka, saking sedihnya mereka, saking terpuruknya mereka, satu-satunya cara mereka bisa melampiaskan emosi itu adalah menjatuhkan orang lain agar bisa merasa lebih superior dan lebih merasa bahwa hidup mereka baik-baik aja. Ya pemirsa, berbicara soal republik ini tidak kecil ya. Republik ini sangat luas dan sangat besar, penduduknya juga banyak. Berbeda dengan republik-republik yang lain yang notabene memang lebih kecil daripada Indonesia dan lebih cepat perkembangan dan kemajuan negara itu. Sebut saja seperti Singapura. Kalau kita melihat dari Singapura, tentu berbeda jauh dengan Indonesia karena letak geografis Singapura juga lebih kecil daripada Indonesia. Artinya apa? Kita melihat Indonesia ini bukan hanya ujuk-ujuk ya. Tidak gampang sebenarnya membangun Indonesia, bangsa ini yang notabene memang kehidupannya, budayanya, agamanya juga bermacam-macam, suku dan ras juga bermacam-macam. Bukan hanya ada satu suku dan satu budaya. Kembali dengan apa yang dikatakan Bung Rocky ini ya, sebagai pengkritik sejati yang tanpa solusi bisanya cuma mengkritik dan nyinyir terhadap pemerintah. Dan saya tidak melihat hari ini Rocky Gerung menyerang secara personal Prabowo Subianto. Ya, Prabowo dungu, Prabowo ini itulah dan sebagainya. Tidak seperti Joko Widodo. Kita ingat di masa di mana Pak Jokowi dulu ketika menjabat, Rocky Gerung ini hampir tiap hari mengatakan bahwa Jokowi ini sontoloyo, plonga-plongo, dungu dan sebagainya. Ya kita flashback di masanya Jokowi ya. Saya berpandangan bahwasanya hanya ada dua presiden yang bisa mengubah retorika yang ada di republik ini. Yang pertama adalah Soekarno. Kita ketahui bersama bahwa Bapak Proklamator ini memang bisa merubah kondisi pada waktu itu. Memang saya masih belum lahir ya, cuma saya membaca dari sejarah bahwa kondisinya seperti itu. Kemudian yang nomor dua adalah Presiden Joko Widodo. Kenapa demikian? Saya ingat betul ketika beredar di media sosial bahwa hanya ada satu presiden yang datang ke Papua, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Salam.